Video makeup itu cantik, paling asik, paling klasik, paling sama suka. Tapi nunggu apa? Memang kita berbeda, tapi tetap sama suka. Halo Future Leaders, kembali lagi di Ruang Belajar Virtual bersama saya Skolastika Tutul Lemaking dengan NIM 242211258, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Pernah tidak kalian berpikir bahwa matematika itu susah dan membosankan? Nah, hari ini saya akan membuktikan kalau matematika itu bisa seru dan menyenangkan. Di video ini, kalian akan melihat saya mengajar penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda untuk kelas 5 SD dengan tema yang unik yakni makanan sehat. Saya menggunakan metode problem based learning, jadi anak-anak belajar dari masalah nyata di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, problem based learning berbasis kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik 5M, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Penasaran bagaimana cara saya membuat anak-anak excited belajar pecahan? Yuk kita mulai petualangan belajar kita. Let's go, stay tune guys! Siap. Hormat. Selamat pagi. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi ya. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik, Ibu. Oke, selamat semangat belajar ya. Semangat. Oke, baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Silakan. Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Nim. Ya, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama, Yudayani hadir Bu. Mariana Elizabeth hadir Ibu. Julio Hadir Ibu. Veronica hadir Ibu. Ella Hadir Ibu. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika yang sangat seru dan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimana, semua sudah siap belajar? Sudah, Ibu. Sebelum kita lanjut ke materi inti pada hari ini, Ibu akan menjelaskan kembali bagaimana menulis pecahan supaya adik-adik semua tidak lupa. Sebelumnya, bisa tolong mempersiapkan? Oke, baik. Jadi semua bisa lihat gambar yang ada di kanan, Ibu? Bisa, Ibu. Masih ingat kalau pecahan punya dua ciri-ciri. Kira-kira siapa yang masih ingat ciri-ciri dari pecahan? Saya, Ibu. Ya, silakan. Ada dua ciri-ciri, yaitu ada pembilang dengan penyebut. Oke, mantap. Jadi seperti yang kalian lihat, gambar yang pertama ini ada satu pizza utuh, lengkap dan bulat sempurna. Nah, sekarang kalau misalkan Ibu potong pizzanya ini menjadi dua bagian, maka kita sebut dengan 1/2 atau setengah. Nah, 1/2 ini yang tadi seperti teman kita sebutkan bahwa ada pembilang dan ada penyebut. Nah, satu ini kita sebut dengan pembilang dan dua ini kita sebut dengan penyebut. Sama halnya juga dengan yang lain, gambar-gambar yang lain. Oke.
Jadi kira-kira antara 1/2 dan 1/4 di gambar yang ini, mana yang paling besar menurut kalian? 1. Paling besar itu Maksudnya 1/2 dan 1/4 untuk pecahan. Jadi ini tidak dihitung lagi untuk pecahan 1/2 dan 1/4. Kira-kira menurut adik-adik mana yang paling nilainya paling besar? 1/2. Oke, mantap. Jadi jawabannya benar 1/2. Nah, pecahan itu semakin banyak dipotong, maka potongannya semakin kecil dan nilainya semakin kecil. Oke anak-anak, jadi kita hari ini akan melanjutkan materi kita. Jadi yang tadi sekedar untuk mengingat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, lalu cara menyamakan penyebut menggunakan kelipatan persekutuan terkecil atau disebut dengan KPK, dan menyelesaikan masalah sehari-hari tentang pecahan. Nah, kenapa saya bilang bahwa materi ini sangat penting? Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan misalnya mama kalian pergi berbelanja di pasar, membeli setengah kilogram gula merah dan 1/3 kilogram gula pasir. Lalu yang contoh yang kedua, saat membuat baju atau kita menjahit baju perlu 2/3 meter kain batik dan 1/4 meter kain polos. Sama halnya dengan membuat kue. Siapa yang pernah melihat mama atau kakaknya membuat kue menggunakan takaran? Oke. Jadi misalnya setengah cangkir tepung dan 1/4 cangkir gula. Nah, adik-adik kita perlu tahu cara menjumlahkan pecahan-pecahan ini dengan benar. Jadi, mari kita pelajari dengan baik dan penuh percaya diri. Sudah siap? Sudah. Jadi selama pelajaran berlangsung, ibu harap semuanya konsentrasinya ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke adik-adik, jadi misalnya di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan berbagai macam masalah. Misalnya, ibu membeli 1/2 kilogram gula merah. Oke, 1/2 kilogram gula merah. Nah, dan ibu juga membeli 1/3 kilogram gula pasir. Nah, yang mau ibu tanyakan adalah berapa kilogram total gula yang dibeli ibu? Jadi pertanyaannya adalah berapa kilogram total yang dibeli ibu? Nah, kalau dalam matematika kita tulisnya 1/2 ditambah 1/3 sama dengan berapa? Sekarang adik-adik perhatikan potongan pizza 1/2 dan 1/3. Bisa lihat atau ada yang rambut? Bisa. Nah, setelah adik-adik lihat potongan pizza ini, kira-kira ukuran potongannya sama atau beda? Beda. Kenapa beda? karena 1/2 dia lebih besar, ukuran lebih besar, dan 1/3 lebih kecil. Oke, jadi potongan 1/2 lebih besar dari potongan 1/3. Sama halnya juga dengan berat gula tadi. Jadi 1/2 kilogram gula itu lebih berat dari 1/3 kilogram gula pasir. Oke, pertanyaannya begini. Apakah 1/2 ditambah 1/3 ini bisa kita jumlahkan langsung, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2? Oke, tidak bisa. Kenapa? Tidak tahu ibu. Oke, tidak tahu. Jadi tidak bisa. Itu kenapa? Karena ukurannya itu berbeda. Jadi seperti kita menghitung 1 semangka tambah 1 anggur sama dengan 2 apa? Mereka kan berbeda. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah menyamakan ukuran potongannya terlebih dahulu, atau bahasa matematikanya menyamakan penyebut. Anak-anak, jadi sekarang ibu punya beberapa pertanyaan dan ibu minta anak-anak coba analisis. Nah, yang pertama, bagaimana caranya kita bisa menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda? Yang kedua, apa yang kita lakukan dulu sebelum menjumlahkan? Dan yang ketiga, bagaimana cara menyamakan penyebut yang berbeda? Kosong kan? Nah, karena itu ibu akan menjelaskan
dipahami, kita akan belajar langkah-langkah menyelesaikannya. Oke, jadi misalkan Ibu kasih satu contoh, 1/2 ditambah dengan 1/4 sama dengan. Oke, jadi langkah yang pertama kita harus cari kelipatan persekutuan terkecil dari penyebutnya. Nah, yang pertama kita cari dulu, kira-kira 2 dan 4 semua tahu perkalian kan? Kira-kira kelipatan dari 2 ada apa saja? Ada 2, ada 4, ada 6, 8, dan 10. Oke, kita tulis dulu. 2, 4, 6, 8, dan 10. Sedangkan kelipatan dari 4 ada 4, 8, 12, 16, dan 20. Nah, 24. 20. Oke. Jadi kira-kira yang sama di sini, yang sama dan yang paling kecil di sini angka berapa? 4. Yang sama dan yang paling kecil di antara 4. Jadi penyebut yang sama adalah 4. Kita masukkan 4. Lalu untuk pembilangnya tinggal kita jumlahkan saja. Jadi 1 ditambah 1, 2. Jadi 1/2 ditambah 1/4 hasilnya 2/4. Bagaimana anak-anak, semuanya sudah bisa dimengerti? Sudah. Kita perlu satu contoh lagi. Pas ya. Jadi sekarang Ibu minta kalian bentuk 2 kelompok karena kalian cuma ada 5 orang. Jadi satu orangnya boleh masuk, satu kelompok boleh ada 3 orang dan satu kelompok 2 orang. Siapa yang bersedia menjadi kelompok 1? Kami itu. Jadi karena semua sudah paham, kita coba ya satu soal cerita. Nanti boleh masing-masing perwakilan boleh presentasikan di depan. Nah, dengar soal cerita. Ibu membeli 1/2 kilogram gula merah. Supaya mempersingkat waktu, adik-adik bisa tulis pecahannya saja, yaitu 1/2 kilogram gula merah dan 1/3 kilogram gula pasir. Oke. Pertanyaannya, berapa kilogram total gula yang dibeli Ibu? Silakan diskusikan. Ulang, Bu. Baik, saya ulangi. Ibu membeli 1/2 kilogram gula merah dan 1/3 kilogram gula pasir. Pertanyaannya, berapa kilogram total gula yang dibeli Ibu? Sudah? Sudah, Bu. Ini soal yang cukup mudah, jadi saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Silakan diskusikan. Lalu untuk perwakilan maju ke depan, saya kasih kesempatan, boleh tulis di papan. Ini yang 3 tadi itu sebentar. Sudah selesai. Jadi Ibu, kami punya nih yang kita beli gula pasir 1/2 kilogram, gula merah 1/2 kilogram, terus gula pasir 1/3 kilogram. Pertanyaannya, ini total gula pasir berapa?
Bulan puasa ya. Bulan puasa ya. Di bulan yang diberi. Bulan yang diberi ya. Nah, jawabannya ini 2/6 kilogram. Oke, 2/6 itu didapat dari seperti yang tadi Ibu jelaskan toh. Nah, jadi kami ini cari kelipatan terkecilnya dulu. Nah, kelipatan terkecilnya itu 6. Dari 2 itu kan ada 2, 4, 6. 3 juga ada 6. Jadi kami jadi itu angka yang paling kecil. Oke, baik. Jadi jawabannya benar. Kita beri tangan untuk kelompok 1. Sebenarnya kelompok 2 berbeda atau sama? Sama guru. Jadi kesimpulannya bahwa untuk menjumlahkan pecahan penyebutnya harus sama. Oke. Kalau penyebutnya berbeda, kita harus samakan dulu menggunakan KPK seperti yang sudah kalian lakukan tadi. Nah, setelah penyebutnya sama, jumlahkan pembilangnya, maka penyebutnya tetap tidak perlu dijumlahkan lagi. Nah, jangan lupa sederhanakan hasilnya kalau pecahannya itu lebih besar, misalnya 12/6. 12/6, jadi masih bisa disederhanakan menggunakan FPB, tapi itu nanti minggu depan baru kita pelajari. Oke. Nah, untuk rumus mudahnya seperti ini. A per B ditambah dengan C per D itu sama dengan kalau B sama dengan D, langsung A tambah C sama per B. Nah, kalau misalkan B beda dengan D, maka kita harus cari KPK dulu. Jadi seperti yang sudah kalian kerjakan. Jadi Ibu harap kalian bisa mengerti yang sudah dijelaskan. Ingat jurusannya bahwa samakan penyebut, jumlahkan pembilang. Baik anak-anak, kita sudah belajar banyak hari ini, mulai dari pizza sampai latihan soal. Jadi mari kita simpulkan pembelajaran kita bahwa hari ini kita belajar penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda dengan cara mencari KPK untuk menyamakan penyebut dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, oke. Langkah-langkahnya seperti tadi: cari KPK, samakan penyebut, jumlahkan pembilang, dan menulis hasilnya. Oke, sekarang Ibu mau tanya, apa kalian semua sudah memahami materi yang dijelaskan tentang baik ya? Jadi Ibu harap tentang penjumlahan pecahan dan penyebut berbeda sudah bisa dipahami. Bagian mana yang paling mudah menurut kalian? Kira-kira menjumlahkan pembilangnya atau mencari KPK-nya? Pembilang. Jadi hari ini tidak ada evaluasi lanjutan. Untuk pekerjaan rumah kalian akan mengerjakan LKPD di buku cetak kalian masing-masing. Nah, ada 10 soal yang harus dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Lalu jangan lupa berlatih terus, karena semakin sering kalian berlatih maka kalian semakin iya. Oke, jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan pecahan untuk melanjutkan materi tadi, dan pastinya akan lebih seru lagi. Jadi siapkan diri kalian, pelajari dulu materi kali ini dengan baik. Karena kita sudah sampai di penghujung materi kita pada hari ini, jadi sampai sini dulu pembelajaran kita. Semoga kalian paham dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita tutup dengan berdoa, karena tadi sudah ada nona yang berdoa, jadi Ibu minta satunya untuk berdoa. Silakan. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat karena Ibu yakin kalian pasti bisa. Siap. Hormat. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kembali. Jangan lupa belajar. Ya, Ibu. Nah, sampailah kita di akhir
akhir pembelajaran hari ini. Bagaimana? Seru kan? Dari video tadi, kita lihat betapa problem-based learning membuat matematika jadi hidup dan bermakna. Anak-anak belajar pecahan dari berbagai cerita seperti berbagi kue dan belanja gula. Pendekatan saintifik 5M membuat mereka aktif, kritis, dan antusias. Dan itulah kekuatan kurikulum 2013. Saya menyadari bahwa pembelajaran ini masih jauh dari sempurna. Masih banyak yang perlu diperbaiki sehingga saya sangat terbuka untuk kritik dan saran dari kalian semua. Karena kita semua sedang belajar menjadi pendidik yang lebih baik. Ingat kata Ki Hajar Dewantara, ingarsa sung tulada ing madia mangun karsya tuturi handayani. Mari kita terus belajar dan berkembang bersama. Together we learn, together we grow. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Semangat sudah, ayo sekali.